Di tengah panasnya Pilkada DKI Jakarta, di tengah Suswono melakukan keblunderan, menghina baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul ulama-ulama di bawah komando Rizik Syihab secara resmi mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Apa ini maksudnya? Sebetulnya nggak jadi soal sih ya, nggak jadi soal. Biar terang benderang aja kepada masyarakat, itu yang paling penting. Yang paling penting itu. Jadi kan mereka ini selalu mengatasnamakan agama, bener gak? Selalu mengatasnamakan umat Islam. Padahal tujuannya untuk kepentingan kelompok, kan itu ya tidak fair. Sekarang juga di dalam sikapnya. Dulu Ahok seperti apa ketika dianggap menista agama, sekarang kepada Suswono seperti apa ketika dianggap, bukan dianggap lagi, sudah yakin 1000% menista baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang penting disadari, dipahami oleh umat Islam se-Indonesia, bahwa gerakan mereka itu semata hanya gerakan politik, saudara. Makanya saya tantang, tadi saya melayangkan sikap, coba berani gak membuat gerakan di DKI Jakarta sama seperti gerakan dulu pas ketika zaman Ahok. Kasusnya sama, penistaan. Kenapa cuma melayangkan statement? Bahar lagi yang melayangkan. Kemana Pak Rizik Syihab? Bersembunyi, membela kawannya meskipun salah. Munafik. Itu poin besarnya, penting saya kira, penting sekali bahwa gerakan mereka itu hanya gerakan politik kelompok yang seolah selalu mengklaim atas nama perwakilan umat Islam. Coret itu tuh, coret enggak? Itu penting disadari oleh masyarakat Muslim khususnya. Coba kita baca nih beritanya dari akurat.com. Koalisi ulama di bawah komando Habib Rizik dukung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Koalisi ulama Habaib, pengacara anti penodaan agama alias KUHAP mendukung pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono. Koalisi pengacara anti penodaan agama mendukung orang yang telah menodai Nabi Muhammad. Menodai Nabi Muhammad sama dengan menodai agama. Kan itu tiba-tiba dibela, didukung oleh koalisi anti penodaan agama. Terbaca kan? Selama ini gerakan mereka itu hanya gerakan politik kelompok. Satu kali lagi, ini yang penting dipahami. Kalau sedari awal selalu jujur mengatakan, kami ini bukan perwakilan seluruh umat Islam, tetapi ya kepentingan FPI aja, kepentingan GNPF aja, kepentingan seluruh yang ada di bawah komando Rizik Syihab aja, tak jadi soal. Tapi kan karena di awal selalu seolah perjuangannya disandarkan pada perjuangan umat Islam seolah keseluruhan, dan itu ya tiba-tiba ini sekali lagi penting untuk dipahami, disadari, lalu diwaspadakan kepada masyarakat. Lalu harus kita kecam sama-sama bila mereka mengatasnamakan umat Islam. Begitu dong. Itu penting disadari. Dimanapun wilayahnya, bila kemudian mereka selalu mengatakan ini kita ini demi umat, ini kita ini demi agama, tai kucing. Penting ini untuk disadari dan dipahami ya. Benar, mendukung pasangan Ridho dan KUHP organisasi di bawah Imam Besar Habib Rizik Syihab sama dengan FPI Persaudaraan 212 dan GNPF Ulama. Ini Wakil Ketua KUHAP Novel Bakmumin, si Novel lagi yang ngomong, mengatakan
KUHP apa merupakan organisasi yang berada di bawah komando Habib Rizik Syihab, sama seperti Front Persaudaraan Islam dan GNPF Ulama. Benar, mendukung pasangan Ridho. Dan KUHP apa organisasi di bawah imam besar, di bawah Imam Unyil Habib Rizik Syihab, sama dengan FPI Persaudaraan Persada 22 dan GNPF Ulama. Kendati begitu, Nopel mengatakan keputusan mendukung pasangan Ridho diambil oleh pengurus-pengurus yang ada di Jakarta tanpa melibatkan kepengurusan nasional. Berarti kan kelihatan sekali setelah Saswono viral dengan penghinaan kepada baginda Nabi, lalu muncul statement ini untuk membentengi, membela yang salah. Munafik namanya. Manusia-manusia munafik. Nah, kita harus belak-belakan. Mereka selalu seenaknya kalau ngomong tuh, kita juga bisa sebetulnya seperti mereka. Ya, cuma kita kan cuma mereaksi dari aksi mereka. Itu kita mah nggak sadis, mereka yang selalu sadis duluan, lalu kita bisa kok main sadis, apalagi di dalam ucapan bisa kita mengimbangi narasi, itu bisa kita. Jangan dianggap kita tak bisa mengimbangi narasi. Kendati begitu, Nopel mengatakan keputusan mendukung pasangan Ridho diambil oleh pengurus-pengurus yang ada di Jakarta tanpa melibatkan kepengurusan nasional. Untuk dukungan pilkada, kami mempunyai sikap kedaerahan masing-masing dan tidak melibatkan pusat. Sikap Habib Rizik yang sudah berkenaan kebijakan nasional, ujarnya. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus mendapat dukungan dari kalangan pemuka agama. Pasangan ini juga mengusung program keumatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat, mempromosikan toleransi dan memberdayakan masyarakat melalui rumah ibadah untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berperadaban luhur. Beberapa program yang diusung antara lain kemandirian ekonomi rumah ibadah, yaitu memberikan fasilitas usaha rumah ibadah untuk mengelola usaha mandiri, mendukung operasional pelayanan umat dan kegiatan sosial secara berkelanjutan. Selain itu, ada program dana operasional rumah ibadah, yakni dukungan finansial dari pemerintah atau lembaga lain untuk mendukung kegiatan operasional, perawatan, dan layanan sosial di rumah ibadah. Pasangan Ridho juga mengusung program Jakarta Harmoni, mendorong ruang bagi tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum dari berbagai agama untuk berdialog, berbagi perspektif, serta bekerja sama. Udahlah, kalau mau urusan politik ya jujur aja. Ya, ini kami dari PA212, kami dari FPI, kami dari ulama di bawah komando Habib Rizik, itu udah bener. Tapi seringkali mereka mengatasnamakan kami umat Islam, persatuan ulama-ulama. Itu tuh yang mereka selalu jual, itu yang kemudian kita mesti gugat sama-sama karena tidak sesuai dengan fakta. Ya, saya tidak ada problem dengan Ridwan Kamil, saya tidak ada problem dengan Pramono Anung, tak ada problem dengan itu semua, tak ada. Cuma sebel aja gerakan politik mereka selalu mengatasnamakan gerakan politik agama, selalu mengatasnamakan gerakan politik umat Islam, padahal ya untuk kepentingan kelompoknya dan bukan umat Islam keseluruhan. Itu faktanya. Kalau mereka selalu jujur aja terhadap fakta-fakta itu, ya kita tidak jadi problem. Lalu coret klaiman imam besar umat Islam itu harusnya dicoret. Klaiman jenderal umat Islam itu mestinya dicoret karena tidak sesuai dengan fakta. Itu hanya ngeklaim semata. Ya kan, simbol-simbol itu selalu mereka mainkan untuk selalu mengelabui masyarakat awam agar ikut barisan politik mereka. Tuh, sebelnya di sana. Kalau jujur aja suka, kalau jujur nggak ada soal. Jujur di dalam kata-kata dan realitas dan lain sebagainya, kita nggak jadi soal, nggak ada problem.
Tapi kalau ngeklaim itu problemnya di sana. Dan mereka jago sekali kalau urusan ngeklaim itu. Mengatasnamakan ulama jago banget. Mengatasnamakan umat Islam jago banget. Dan itu kita mesti satu kali lagi gugat sama-sama. Karena tidak sesuai dengan fakta. Kalau sesuai dengan fakta maka tak jadi soal. Kalau seluruh umat Islam sepakat menjadikan Rizik Syihab sebagai imam besar, oke, tak jadi soal. Dia ngeklaim sebagai imam besar. Kalau umat Islam secara keseluruhan sepakat menjadikan Bahar Smith sebagai jenderal umat Islam, oke, tak jadi soal. Dia katakan sebagai jenderal umat Islam. Kalau politik PKS dikatakan sebagai politik perwakilan umat Islam, sepakat nih semua umat Islam, oke, baru silahkan. Kalau memang sudah ada kesepakatan seluruh umat Islam, tak jadi soal. Tapi kan faktanya kesepakatannya juga tak ada. Mereka selalu mengklaim atas nama itu. Harus digugat dong. Tuh, lihat pilkada Jakarta, Jawa Barat tuh. Gila-gilaan menyerang Kang Deddy Mulyadi. Yang notabene orang Islam, dianggap tidak Islami, kurang ajar. Oleh pendukung-pendukung PKS tuh, Ahmad Zaihu. Dipertanyakan keislamannya. Apanya ente yang mewakili umat Islam? Kan itu. Mereka selalu mengklaim seolah merasa paling mewakili umat Islam. Jadi selain dari partainya, itu seolah bukan gerakan Islam. Padahal yang nyalon juga orang Islam. Kan bangke itu namanya. Itu mesti dilawan. Itu yang saya nggak suka itu tuh. Cara-cara untuk meraih kursi kepemimpinannya lewat cara-cara klaiman. Saya nggak sukanya di sana. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.